Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Dadung Keluh. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang cara ataupun trik membuat sapi agar doyan rumput yang tumbuhnya di bekas kotorannya ternak, atau lebih tepatnya dari kotoran kohe. Seperti apa untuk caranya? Monggo disimak. Di bagian depan saya ini yaitu bekas yang baru saja saya ambil, langsung saya berikan, kemudian saya semprotkan menggunakan cairan ataupun minuman di bagian botol kecil ini. Untuk khasiatnya sendiri, selain bisa merakuskan makan dari rumput pupuk alami ataupun memanfaatkan dari pupuk kotoran ternak, juga bisa meningkatkan pertumbuhan, menjaga kesehatan selalu sehat, dan tentunya perkembangan lebih cepat pertumbuhannya. Langsung saya perlihatkan dari tempat lahannya. Kali ini saya perlihatkan sedikit cuplikan dari tempat tumbuhnya rumput yang saya berikan tadi, yaitu di samping kandang, memanfaatkan dari pupuk alami atau lebih tepatnya dari kohe, kotoran sapinya sendiri, dengan tumbuh subur. Cuma beberapa sapi di luar sana ataupun ternak teman-teman masih belum suka, belum lahap seperti sapi tadi. Caranya gampang, di bagian botol sudah saya jelaskan tadi untuk cara peracikan dan pembuatan beserta jenis-jenis bahannya. Langsung saya jelaskan ke bahan ataupun video berikutnya. Oke teman-teman, kelanjutan dari video tadi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan jenis minuman yang sudah saya berikan ataupun sudah saya perlihatkan di cuplikan awal video tadi. Khasiatnya sendiri, yang pertama saya jelaskan ulang, bisa menambah nafsu makan, yaitu merakuskan makan maupun merakuskan minum. Yang kedua, bikin sapi tetap sehat dan pertumbuhan lebih cepat ataupun anti kecentet. Memberikan rumput bekas kohe ataupun pupuknya itu memanfaatkan dari letong, diberikan ke ternak sapi tidak doyan, tidak mau dari rumputnya. Caranya gampang. Seperti halnya di bagian mangkok ataupun wadah tradisional yang terbuat dari batok kelapa. Ini sudah saya tumbuk tidak terlalu halus, cuma buat teman-teman supaya kualitasnya lebih sempurna, karena yang saya manfaatkan itu bukan dari ampasnya, melainkan sari-sari yang terkandung dalam bahan yang pertama. Dengan cara di blender, kemudian langkah kedua teman-teman bisa menerapkan alat penyaringan seperti halnya di bagian tangan kanan saya. Alat penyaringan tradisional seperti biasa. Untuk jenisnya dan manfaatnya saya jelaskan juga. Manfaatnya bisa meningkatkan nafsu makan, nafsu minum. Dijamin rutin memberikan jenis bahan yang pertama. Untuk rumput dari lahan apapun itu suka, doyan. Bahkan dari jerami pun juga suka. Untuk jenisnya kali ini saya menggunakan dari rempah-rempah alami ataupun juga sebagai bumbu masakan pembuatan ataupun pewarna kuning keorenen. Ini sebagai pewarna alami atau lebih tepatnya dari jenis temulawak. Temulawak khasiatnya selain bisa meningkatkan nafsu makan, pertumbuhan, kesehatan, juga pencernaan lebih lancar, anti diare ataupun mencret. Untuk sebaliknya, bahan yang kedua di bagian gelas kecil polos, ada batiknya, kemudian ada sendoknya. Ini sebagai contoh untuk takaran nanti setiap per pemberian. Saya menggunakan dari bahan yang
terbuat dari kristal kecil-kecil ataupun menggunakan dari sari tebu yang sudah difermentasi ataupun dijadikan seperti di bagian gelas. Lebih tepatnya ini menggunakan penyedap rasa berupa gula pasir. Gula pasir sangat bagus sekali untuk ternak, khususnya yang mogok, tidak suka minum maupun tidak suka makan dari jenis makanan tertentu. Dan untuk cara pembuatan supaya hasilnya sempurna, yang kita ambil itu hanya sari-sarinya, teman-teman siapkan juga air minum hangat ataupun air minum yang sudah direbus. Untuk takarannya sendiri, ini sebagai contoh saja, kalau teman-teman pengen meniru, itu airnya 800 ml sampai 1 liter. Sedangkan untuk kunyitnya, kalau bisa teman-teman terapkan itu kunyit yang sudah tua, bos. Karena kandungan khasiat dan manfaatnya lebih ampuh yang kualitas kunyitnya sudah tua. Untuk ciri-ciri kunyit yang sudah tua, di sini saya jelaskan secara rinci saja. Kunyit yang muda warnanya dari kulit putih, tidak terlalu oranye ataupun tidak terlalu kuning. Sedangkan kunyit yang sudah tua, kualitas dari kulitnya, kualitas dari jenis kunyitnya itu sudah kelihatan, dari kita ambil dari tanah itu sudah mencolok, warnanya lebih merah keorenan setengah kuning. Seperti ini contohnya. Kemudian untuk takaran airnya sudah saya jelaskan. Takaran dari penyedap rasa itu 4 sendok sampai 5 sendok. Tapi buat teman-teman kalau pengen menggunakan jenis penyedap rasanya berbeda dengan saya, itu juga bisa. Saya jelaskan, saya sarankan ada 2, yaitu dari garam, yang kedua dari jenis gula aren. Khasiat garam selain bisa meningkatkan nafsu, juga bisa mengurangi racun dalam jenis tanaman tertentu, sejenis dari singkong ataupun bahan yang lainnya. Yang sering diterapkan para peternak juga menggunakan jenis dari comboran singkong. Kemudian yang kedua, gula aren itu melincahkan. Cuma kalau stok di kandang sini ataupun di kesempatan kali ini stoknya habis, jadinya saya pindah menggunakan jenis gula pasir. Untuk cara pemberian, langsung kita menuju ke kandang. Yo bos, tinggal dikit sisa dari rumput bekas dari pupuk kohenya ataupun letongnya. Di sini saya uji coba juga, saya terapkan dari rumput jerami, yang tentunya untuk khasiatnya dari bahan ataupun minuman yang saya gunakan itu bisa digunakan ke semua makanan ataupun semua rumput. Seperti itu juga lahap, makannya juga doyan. Untuk caranya buat teman-teman yang pengen meniru, gampang. Siapkan air 1 liter. Untuk tambahan campuran dari temulawak itu kalau bisa kita menggunakan yang lebih simpel lagi, instan ada bos. Perkemasan 250 gram itu 10.000 kalau untuk daerah sini. Biasanya tempat tokonya di tempat-tempat rempah-rempah alami ataupun campuran dengan jamu. Dan untuk yang kedua itu menggunakan metode penyedap rasa berupa garam ataupun jenis dari gula pasir. Makannya lahap dari jerami, dan untuk yang saya gunakan jeraminya hampir busuk bos. Jerami yang kemarin belum sempat saya jemur karena untuk pagi kali ini ataupun saat ini mengalami turun hujan, jadinya kualitasnya seperti ini, lembek, hampir busuk. Cuma disukai ternak berkat kita harus
berinisiatif rutin ini menyemprotkan jenis minuman yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk bahan-bahannya sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.